Terima kasih Tuhan untuk setiap cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami yang selalu kami rasakan Tuhan. Terima kasih juga buat penyertaan-Mu dari pagi hingga sampai saat sore hari ini kami masih dalam keadaan sehat dan selamat. Itu semua kami tahu karena atas izin dan penyertaan-Mu Tuhan. Kini kami semua ada di tempat ini, kami akan memulai persekutuan kami Tuhan. Kiranya Maria memberkati dari awal ke tengah hingga berakhirnya dapat berjalan menurut kasih dan kehendak-Mu Tuhan. Setiap hamba-Mu yang Kau pilih untuk bertugas pada hari ini, kiranya Maria memberkati dengan kuasa kemuliaan nama. Di dalam nama-Mu kami telah datang dan membuka persekutuan kami. Haleluya, amin. Baik teman-teman, saya mengajak kita semua, mari kita ambil sikap untuk kita sama-sama ada dalam pemberitaan firman Tuhan dengan kita bersama-sama mengangkat pujian berkata firman-Mu berkata Kau bersama. Berdoa kita ada semua untuk sama-sama kita punya kitab dari Ayub. Ayub pasal yang ke-22 ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-6.
minggu pertama dengan hari ke-6. Kita sudah dapat, mari kita menerapkan doa kita. Terima kasih banyak Bapak untuk penyertaan luar biasa Tuhan kami yang kami malam ini semua berkumpul di tempat ini Bapak mau mendengarkan sedikit firman kebenaran Bapak. Biar firman ini boleh menjadi permainan kehidupan kami dan hamba yang akan menyampaikannya. Mereka memberkati hamba hikmat dengan Tuhan Engkau memakai para hamba. Biarlah apapun yang keluar dari mulut hamba itu semuanya bersumber daripada Engkau. Berfirmanlah bagi kami karena kami siap untuk mempelajari. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Oke, sekali lagi Ayub 42 ayat 1 sampai 6 karena cuma 6 ayat, jadi saya bagi kita laki-laki membaca ayat yang ganjil dan perempuan membaca ayat yang genap. Kemudian ada laki-laki. Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi kesusahan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak aku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka aku yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau, siapa Engkau menjawab. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan amarah. Demikian firman. Sekali lagi shalom. 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 Siap dengan firman Tuhan. Siap. Oke. Jadi seperti yang sudah tertera di layar kaca, program kita malam ini saya memberi satu tema kecil yaitu apa? Dihancurkan untuk dipakai Allah. Ini tema asing untuk kawan-kawan kan? Tidak lagi. Oke. Dihancurkan untuk dipakai Allah. Nah, tidak ada seorang pun yang antara kami kita mau menjadi orang yang gagal, orang yang terpuruk, iya kan? Melainkan ingin sekali menjadi orang yang berhasil, orang yang sukses. Nah, sehingga keluar satu pertanyaan dalam kita punya diri. Mungkinkah nanti saya bisa mendapatkan apa yang saya inginkan? Mungkinkah nanti saya bisa mendapatkan jodoh? Mungkinkah saya bisa wisuda tepat waktu? Amin. Amin. Mungkinkah ini semester saya bisa mendapatkan IPK yang tinggi? Amin. Mungkinkah? Mungkin. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Karena hidup yang berhasil dan hidup yang diberkati itu adalah rancangan Allah bagi dunia anak-anak. Memang orang bilang untuk berhasil itu tidak semua kita memberikan tepuk tangan. Semua begini saja. Tetapi terkadang kita harus melewati berbagai banyak penderitaan hidup, banyak ujian hidup, kehancuran yang harus kita alami untuk kita bisa mencapai suatu keberhasilan, kesuksesan. Iya kan? 3 anak perempuan, jadi totalnya 10. Dan juga dia memiliki harta kekayaan, yaitu diantaranya apa? 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina. Itu semua dia miliki. Sampai dia dikatakan bahwa dia adalah orang yang paling terkaya dari semua orang di sebelah timur. Tetapi berjalannya waktu seperti membalikan tangan. Ayub kehilangan segalanya. Dia kehilangan segalanya. Mulai dari anak-anaknya yang meninggal karena kerubuhan rumah yang terkena angin ribut, kehilangan unta-untanya karena dirampas oleh orang-orang Kasdim, kehilangan lembu sapi dan keledai betina karena dirampas oleh orang-orang Sheba, kehilangan kambing domba dan penjaranya karena terbakar api, dan dia juga dituduh oleh sahabat-sahabatnya sendiri kalau dia adalah orang yang paling banyak dosa sehingga dia terkena oleh kehancuran.
dan juga dia terkena penyakit kulit. Jadi di segala tubuh itu terkena penyakit kulit, kusta. Nah, itu semua aib alami ketika iblis datang kepada Allah. Iya, iblis datang kepada Allah, meminta izin kepada Allah untuk dia mencobai Ayub. Apakah Allah izinkan? Izinkan. Bahkan setan datang, iblis datang 2 kali. Pertama dia datang, dia minta Allah izin untuk mau mencobai Ayub. Jadi Ayub Allah dapat pisau. Jadi gitu, dia punya segala harta kekayaan habis lenyap. Terus yang kedua kali dia datang, meminta Allah untuk mencobai lagi. Tapi Allah dapat. Coba sah. Intinya dia punya nyawa lu jangan ambil, karena itu dia punya milik. Allah dan milik. Jadi semua ini Ayub alami ketika iblis datang dengan diri dan meminta izin kepada Allah untuk mencobai Ayub. Nah, kehancuran, penderitaan hidup, ujian, tantangan yang Ayub alami membuat dia berkeluh kesah. Dan dia membela dirinya, mengucapkan kalimat yang kurang berkenan kepada Allah. Nah, kita bisa lihat di pasalnya yang ketiga. Di ayatnya yang ke berapa tuh? 11. Di situ Ayub mengatakan bahwa mengapa aku tidak mati waktu aku lahir atau binasa waktu aku keluar dari kandungan. Nah, Ayub jujur bahwa dia punya penderitaan ini dia sudah bisa tahan. Dan menurut Ayub, kematian menjadi kelepasan untuk penderitaannya. Tetapi dalam pembelaan dirinya itu, Ayub sampai jauh dari Tuhan. Dia tidak jauh. Dia cuma berkeluh kesah dengan apa yang dia alami, tetapi itu sudah membuat dia untuk jauh daripada Allah. Sampai dia punya istri sendiri melihat Ayub yang menderita sedemikian rupa, dia punya istri mengatakan apa? Kutuk lupa Allah sih. Kenapa mereka sulit penderitaan? Kutuk dia. Tapi Ayub jawab apa? Masa kita mau menerima yang baik dari Tuhan tapi tidak menerima. Iya, itu bisa lihat di pasal 2 ayat 9 sampai 10. Pasal 2 ayat 9 sampai 10. Dia katakan begini, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalahanmu? Tutuplah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Coba kita refleksi ini ayat. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Nah, ini yang kadang-kadang terkadang menjadi iya. Nah, kadang-kadang ketika apa yang kita minta, apa yang kita inginkan, nah, Allah berikan kepada kita. Lalu kita meresponnya dengan penuh syukur, penuh sukacita. Tetapi ketika apa yang kita minta tidak sesuai dengan yang kita harapkan, maka kita menyalahkan Tuhan. Nah, itu yang kadang-kadang kita punya hidup. Nah, ketika kita mengalami suatu kesusahan, kehancuran, penderitaan hidup, setiap kita pasti menghadapi itu dengan cara yang berbeda-beda. Ada orang yang ketika mengalami penderitaan hidup, dia lebih semakin dekat kepada Allah, seperti Ayub, semakin dekat kepada Allah, karena dia tahu bahwa penderitaan yang diizinkan Tuhan terjadi dalam punya hidup itu memiliki rancangan tersendiri. Tetapi ada juga di antara kita, ketika kita mengalami suatu penderitaan hidup, kita malah jauh daripada Allah. Kita malah semakin jauh daripada Dia, menyalahkan kita punya diri, menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain. Bahkan kita terus hidup dalam itu kehancuran. Dan pertanyaan, kita mau menghadapi penderitaan ini dengan cara yang bagaimana? Itu pilihan kita masing-masing. Nah, berjalannya waktu dalam penderitaan Ayub penderitaan yang Ayub alami,
akhirnya Ayub beroleh pemulihan. Ayub beroleh pemulihan. Setelah ia mau merendahkan dia punya diri dalam penyesalan di hadapan Allah. Setelah dia mencabut segala perkataan yang merupakan pembelaan atas dia punya diri dan ketidakberdosaannya itu selama ini. Nah, Allah menghargai akan sikap Ayub itu. Ayub tahu bahwa daripada dia bersikeras dengan pandangan yang keliru terhadap Allah, lebih baik dia merelakan dia punya diri dan mengakui dia punya kesalahan. Hingga pada akhirnya Ayub menyadari akan rencana Allah memberikan kehancuran itu kepada dia. Karena Allah ingin menjadikan Ayub itu menjadi hamba yang kuat, hamba yang tetap setia dalam iman kepada Allah ketika menghadapi suatu proses. Nah, yang akhirnya kalau kita baca di pasal 42, lanjutan pasal 42 di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-17, keadaan Ayub dipulihkan. Akhirnya Allah memulihkan keadaan Ayub dengan memberikan kepadanya 2 kali lipat dari apa yang Ayub punya dulu. 2 kali berarti anaknya yang banyak, kekayaan berlimpah, 2 kali lipat. Karena dalam masa-masa penderitaan Ayub itu dia tetap setia kepada Allah, sehingga Allah memakai Ayub untuk menjadi teladan bagi kita semua. Seperti kita punya tema, dihancurkan untuk dipakai Allah. Kita pernah berpikir, kenapa Tuhan mengizinkan kehancuran itu terjadi dalam kita punya hidup? Iya, pasti begitu kan? Pasti hampir semua kalau mengalami kehancuran pasti dia bertanya, Tuhan, kenapa Tuhan mengizinkan kehancuran terjadi dalam kita punya hidup? Apakah Tuhan sedang mengasihi saya lagi? Atau apakah Tuhan sudah murka terhadap saya? Dia jawaban bukan. Di sini saya sudah menulis 4 poin penting. Mengapa Tuhan mengizinkan kehancuran itu terjadi dalam hidup ini? Tuhan mengizinkan kehancuran terjadi dalam hidup karena yang pertama, dari kehancuran membuat kita lebih bergantung kepada Tuhan. Sekali lagi, dari kehancuran membuat kita bergantung kepada Tuhan. Karena kita berpikir, Tuhan, saya ini sudah setia sekali dengan Tuhan. Setiap hari ini pimpin pergi gereja, pokoknya buat yang baik-baik. Tapi kenapa kehancuran yang saya dapat? Nah, hidup itu sangat sulit teman-teman. Tapi ingat, kalau sesulit apapun hidup kita, Tuhan yang memegang kendali. Tuhan yang memegang kendali. Nah, Amsal 3 ayat 5 berkata bahwa percayalah, berserahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Ketika kita diizinkan mengalami kehancuran dalam hidup dan ketika kita tetap bergantung pada Tuhan, di situ ada sukacita yang kita dapat. Ketika kita menyerahkan diri kita untuk mau bertobat, berbalik kepada Tuhan, hanya mau bersandar kepada Tuhan, Tuhan berhitungan itu semua, kawan-kawan. Asalkan kalau sudah hancur, kita punya niat sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan, seperti hari. Kita akan mendapatkan sesuatu yang sangat indah daripada Tuhan, sesuatu hal yang sangat indah daripada Tuhan. Ketika kita tetap setia kepada Tuhan, walau dalam kehancuran. Intinya di sini bahwa tetaplah percaya kepada rancangan Tuhan dengan kita punya segenap hati sampai titik di mana kita mengatakan seperti Ayub mengatakan di pasal yang kelima, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Itu poin yang pertama, dari kehancuran membuat kita lebih bergantung pada Tuhan. Terus yang kedua, poin yang kedua, dari kehancuran membantu memurnikan kita. Saya ajak kita semua coba buka di Yakobus 1 ayat 2-4. Yakobus 1 ayat 2-4. Sudah? Nah, kalau sudah kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Yakobus 1 ayat 2-4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan
apabila kamu jatuh ke dalam berbagai cobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap iman itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Ini yang Ayub lakukan. Di ayat yang pasal 6 ayat 10 dikatakan bahwa itulah yang masih merupakan hiburan bagiku. Bahkan aku akan melompat-lompat di gerangan di waktu kepedihan yang tak kenal belas kasihan, sebab aku tidak pernah menyangkal firman yang Maha Kudus. Ayub bilang apa? Walaupun kepedihan yang dia alami, dia akan bersuka cita. Ayub bilang begitu. Artinya apa? Bahwa Ayub siap menerima baik perkara-perkara yang baik maupun perkara-perkara yang buruk dari Tuhan. Itu. Jadi, firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus bergembira akan hal itu, sekalipun sekarang kita harus bersukacita oleh berbagai pencobaan. Nah, maksud semua itu adalah untuk membuktikan kemuliaan iman kita yang jauh lebih tinggi nilainya, sehingga kita memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Dikatakan 1 Petrus 1 ayat 7. Dia begitu. Itu poin yang kedua. Poin yang pertama apa? Bergantung kepada Allah. Nah, yang kedua Membantu memurnikan. iya, membantu memperhatikan. Terus yang poin yang ketiga, dari kehancuran mengajarkan kita bagaimana berdoa. Dari kehancuran, karena banyak kita anak muda ketika mengalami kehancuran pasti terdoa, iya tuh. Lebih hidup dalam itu kehancuran, lebih terus hidup dalam itu kehancuran, menyalahkan dirinya diri, sampai mau bunuh diri, frustasi. Penulis bilang, itu gangguan jiwa. Iya, itu gangguan jiwa. Nah itu, jadi dari kehancuran mengajarkan kita bagaimana berdoa. Nah, karena dengan kehancuran yang kita alami, kita bisa belajar berdoa yang sungguh-sungguh itu bagaimana, berdoa yang tekun itu bagaimana. Karena kita percaya bahwa apa? Doa adalah lepas lupa. Dengan doa kita bisa tenang. Bukan kita mengalami kehancuran juga lebih memilih bunuh diri. Seperti satu itu Yesus punya dua satu yang bunuh diri. Yesus Iskariot menyesal karena sudah jual Tuhan Yesus, akhirnya dia jual dia bunuh diri, dia memilih untuk bunuh diri. Jangan seperti itu teman-teman. Tuhan mau bahwa kalau lu mengalami ujian, tetap di Tuhan, bukan lu jauh pada dia. Itu yang Tuhan mau. Jadi dari kehancuran mengajarkan kita bagaimana berdoa. Terus poin yang terakhir, seperti kita punya tema, dari kehancuran Allah mau kita. Kan kita bingung apa? Kita hancur baru Allah pakai. Iya betul. Nah, ada kalimat yang mengatakan begini. Pas semua sini ada TikTok kan? Masih ada aplikasi TikTok suka nonton. Nah, biasa tuh beda kalau scroll TikTok, ada kata-kata di TikTok begini. Prosesmu sangat panjang, Tuhan memilihmu karena baumu Tuhan kuat. Nah, terus atau ada kalimat bilang bahwa ujianmu sangat berat karena levelmu sudah meningkat. Percaya pasangan? Percaya. Ketika kita menyerahkan diri dan apa yang kita miliki, hidup kita yang hancur, kisah hidup, kerapuan, kegagalan, kepedihan, penderitaan yang kita alami, saat kita meletakkan itu semua dalam tangan Tuhan, percayalah bahwa suatu saat dengan sendiri kita akan takjub melihat apa yang sanggup Tuhan lakukan untuk kita punya hidup. Kita akan mengerti maksud dan tujuan Tuhan dari ini semua. Kenapa? Tuhan itu tidak pernah memberikan kita suatu kehancuran itu melebihi dari, melampaui dari kekuatan kita. Itu harus kita percaya bahwa sekarang Tuhan memberi kita kehancuran sudah melampaui kita dari keluarga. Kita harus kita percaya. Karena dari kekosongannya kita, Tuhan sanggup menerangi keperluan. Dari ketidakcukupan kita, Dia sanggup merubah menjadi lebih dari cukup. Dari
dari kelemahannya kita, dia sanggup menunjukkan dia punya kekuatan. Itu empat poin penting yang harus kita tanamkan kita punya diri. Yang pertama tadi apa? Berantem. Yang kedua? Ketiga? Kita bagaimana dengan belajar. Keempat? Dari kehancuran Allah mau pakai kita. Nah, itu. Jangan lupa. Dan sampai nanti baru kita harusnya suruh, nanti sia-sia lah yang diomong. Makanya kita ini kayak apa, firman ini datang kayak mengingatkan kita. Kenapa sih anak muda sekarang ini tentang sekali ya dengan namanya ujian hidup. Seperti baru-baru pas saat banyak yang bertanya, Tuhan ini kita tiap hari belajar pakai apa IPK rendahnya. Iya tuh. Kita sempat tanya siapa IPK rendah sendiri. Tapi percayalah bahwa rencana Tuhan bisa dipakai. Sabtu dengan IPK yang lumayan rendah, Sabtu kita bisa cum laude. Nah, sekarang itu rencana Tuhan tuh. Sudah itu rencana Tuhan. Atau bahkan nanti di semester 2 nih ketemu IPK lebih meningkat, soalnya tahu. Intinya itu percaya kepada Tuhan. Jangan pernah hidup dalam bentuk kehancuran. Itu yang Tuhan mau. Nah, jadi akhir kata beta mau bilang bahwa mari kita belajar memiliki iman seperti Ayub. Belajar kita untuk setia kepada Tuhan walau dalam kehancuran. Belajar untuk bergantung kepada Tuhan, belajar lebih percaya kepada Tuhan, kepada rancangan Tuhan. Karena dari semua itulah ada sesuatu yang sangat bernilai yang sudah Tuhan siapkan untuk kita. Amin. Amin. Amin untuk firman kita hari ini. Tapi mungkin ada yang bertambah kok. Saya ada. Selalu banyak kan? Oke, mengakhiri TV firman kita, mari kita mensyukuri akan semuanya. Mari kita mengharapkan doa kita. Bapak Surgawi, Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih sayang kepada kami, kami sangat bersyukur Bapak untuk firman malam ini datang mengingatkan kita bahwa kita harus memiliki iman yang teguh seperti Ayub. Ketika ujian penderitaan hidup itu datang menimpa kita, bukan kita menyalahkan diri kita, bukan kita menyalahkan Engkau, bukan kita jauh daripada Engkau, tetapi sebaliknya Bapa, kita lebih bergantung kepada Engkau. Karena kita percaya bahwa setiap rancangan, setiap penderitaan yang kita alami itu memiliki rancangan yang tersendiri Bapa. Untuk itu biarlah firman ini pada malam ini yang sudah kita dengar bersama, biarlah firman itu boleh tertanam dalam hidup kita dan kita bisa melakukan itu dalam hidup kita hari lepas hari Bapa. Itu yang saya minta kami Bapa, ampuni kami dan layak nama kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Baik, kita sangat diberkati ya oleh firman hari ini. Banyak pelajaran yang kita akan ambil dari kisah dan kehidupan dari Ayub. Walaupun mengalami banyak kehancuran, tantangan hidup, tapi dia tetap memiliki iman dan keyakinan kepada Tuhan bahwa di balik semuanya itu pasti ada berkat, pasti ada anugerah yang indah yang kita terima nanti. Baik, mari kita mempersiapkan diri kita bersama-sama untuk kita membawa setiap doa dan permohonan kita ke hadirat Tuhan. Mari kita mengangkat pujian dan berkata, selidiki amin. Sembunyi bagi
Oke, mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Bapa yang Maha Murah, Bapa yang Maha Kasih. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, karena Tuhan tetap menuntun kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu berkumpul dalam persekutuan ini ya Tuhan. Kami telah merenung suatu kisah dalam Alkitab dari tokoh Ayub. Ajarlah kami ya Tuhan memiliki iman yang dewasa seperti Ayub. Ajarlah kami agar ketika kami menghadapi kesulitan dalam kehidupan kami tidak lari daripada-Mu ya Tuhan, tetapi kami makin mendekat kepada Engkau ya Tuhan, apapun keadaan yang kami hadapi. Bapa dalam kerajaan surga, pada saat ini kami yang bergumul dalam studi kami. Bapa dalam kerajaan surga, orang tua kami yang jauh, kiranya Engkau tetap memelihara, memperhatikan keadaan mereka dalam menunjang kehidupan kami, anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah Tuhan memberkati kami semua, baik yang memberi maupun tidak memberi. Dan Tuhan tetap memelihara kehidupan kami dan menyertai langkah kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Kristus Yesus, Anak Tunggal Sang Bapa, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari dengan penuh sukacita kita mengangkat pujian yang berkata Yesus dalam kebenaran. Rio untuk memimpin kita dalam doa. Baik teman-teman, sebelum kita ibadah kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur di hadapan hadirat Tuhan Tuhan, karena Engkau masih menyertai kami dari awal ibadat hingga berakhirnya dengan baik. Biarlah apa yang telah kami dengar, kami berpisah dari tempat ini, kami boleh mempergunakan itu sebagai sebuah pedoman dalam kehidupan kami. Di saatnya kami akan pulang, kiranya Tuhan Yesus telah memberkati kami
dari tempat ini hingga tiba di rumah tempat tinggal kami masing-masing dengan keadaan selamat. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Allah yang kudus, tinggal menetap menyertai kita sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Mari kita yang semua percaya berkata amin. Mari sambil berdiri teman-teman semua kita mengakhiri ibadah kita dengan pujian doa yang